Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Perang heroik yang melibatkan pengorbanan luar biasa dan semangat perlawanan yang tak tergoyahkan kini diabadikan dalam sejarah Indonesia. Sebuah pertempuran di tanah Bali pada abad 19 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiri berakhir dengan puputan penuh keberanian melawan pasukan kolonial Belanda. Apakah yang sebenarnya terjadi dalam perang dan puputan Jagaraga? Bagaimana perang ini mengubah wajah Bali dan menyulut semangat nasionalisme di kalangan rakyat? Berikut kami ulas seputar pertempuran di tanah Bali melawan pasukan kolonial Belanda, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Perang dan puputan Jagaraga adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Bali melawan penjajah Belanda pada abad 19. Perang ini dipicu oleh usaha Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Bali, terutama setelah berhasil menjalin berbagai kontrak perjanjian dengan beberapa kerajaan di Bali, seperti Kerajaan Badung, Karangasem, Buleleng, dan Klungkung. Isi kontrak-kontrak tersebut umumnya menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut berada di bawah kendali Belanda dan tidak akan menyerahkan wilayah mereka kepada bangsa lain. Salah satu faktor pemicu utama perang adalah penolakan para raja Bali, khususnya Raja Buleleng dan Karangasem, terhadap penghapusan hukum tawan karang. Hukum ini memberikan hak kepada kerajaan untuk menyita kapal yang terdampar di wilayah mereka. Bagi para raja, penghapusan hukum ini dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat mereka. Meski Belanda berusaha menekan para raja untuk menghapus hukum ini, mereka tetap menolak, termasuk Raja Buleleng yang dengan tegas menolak tuntutan penghapusan tersebut. Pada tahun 1844, sebuah kapal dagang Belanda terdampar di pantai Sangsit Buleleng. Sesuai dengan hukum tawan karang, kapal tersebut disita oleh penduduk setempat. Insiden ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menuntut ganti rugi dan Raja Buleleng. Namun tuntutan ini diabaikan dan Raja Buleleng didukung oleh patihnya I Gusti Ketut Jelantik menolak permintaan tersebut. Penolakan ini memicu serangan Belanda terhadap Buleleng pada tahun 1846. Perang di Buleleng berlangsung sengit. Pasukan Belanda menghadapi perlawanan keras dari rakyat dan tentara Buleleng. Meskipun istana Raja Buleleng hancur pada tanggal 28 Juni 1846, perlawanan tidak berhenti. Raja dan I Gusti Ketut Jelantik melarikan diri ke desa Jagaraga untuk melanjutkan perlawanan. Selama 2 tahun berikutnya, mereka memperkuat pasukan dan membangun benteng pertahanan di Jagaraga dengan bantuan dari kerajaan-kerajaan Bali lainnya seperti Klungkung, Gianyar, dan Mengwi. Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengirim ekspedisi kedua dengan kekuatan yang lebih besar, mencapai 2.265 orang. Pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda melancarkan serangan pertama ke Jagaraga. Namun karena belum sepenuhnya memahami medan tempur, pasukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan Buleleng. Kekalahan ini memberi waktu bagi Raja Buleleng untuk memperkuat kembali pertahanannya. Belanda kemudian melancarkan ekspedisi ketiga. Serangan ini dilakukan dengan lebih terencana, datang dari 2 arah dan berhasil mengepung benteng Jagaraga. Meskipun I Gusti Ketut Jelantik berhasil meloloskan diri untuk menyusun strategi baru,
Jero Jempiring menggantikan posisinya sebagai pemimpin laskar di Jagaraga dan memimpin pertempuran hingga akhir, memilih untuk gugur dalam pertempuran Puputan daripada menyerah. Kekalahan dalam perang dan Puputan Jagaraga membawa dampak besar bagi Bali, terutama dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi. Salah satu perubahan terbesar adalah dalam status para raja. Sebelum kedatangan Belanda, raja-raja Bali memegang kekuasaan tertinggi di wilayah mereka dan dihormati sebagai tokoh yang agung sesuai dengan ajaran Astabrata, 8 prinsip utama dalam kepemimpinan Hindu. Namun setelah Belanda berkuasa, kedudukan raja berubah. Mereka tetap berfungsi dalam pemerintahan, tetapi berada di bawah pengawasan seorang kontrolir Belanda. Raja hanya menjadi pegawai kolonial yang digaji dan tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena setiap keputusan harus melalui persetujuan kontrolir. Selain itu, posisi raja juga berganti nama menjadi bupati, dan jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat dipecat atau diasingkan oleh Belanda. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan seperti residen atau asisten residen tidak pernah dipegang oleh orang pribumi, melainkan oleh pejabat Belanda. Hal ini menunjukkan bagaimana Belanda mempertahankan kendali penuh atas pemerintahan di Bali. Dari sisi ekonomi, Singaraja yang menjadi pusat pemerintahan kolonial berubah menjadi kota pelabuhan yang ramai. Hal ini mendorong masyarakat Buleleng yang sebelumnya agraris mulai beralih ke dunia perdagangan. Uang mulai dikenal dan sistem perdagangan berkembang pesat. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga sosial budaya. Masyarakat Buleleng menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan mulai mengadopsi cara berpikir yang lebih modern. Dalam bidang pendidikan, Belanda juga memperkenalkan sistem pendidikan modern di Bali. Seiring waktu, banyak pelajar Bali yang melanjutkan pendidikan mereka ke Jawa. Namun, karena kekhawatiran terhadap munculnya semangat nasionalisme di kalangan pelajar, Belanda akhirnya melarang pelajar Bali untuk melanjutkan studi ke Probolinggo. Pendidikan modern juga membawa perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat Bali, terutama kaum pelajar. Banyak dari mereka yang sebagian besar berasal dari kasta Sudra mulai mempertanyakan dan melakukan pembaruan terhadap tradisi-tradisi agama dan adat yang dianggap sudah usang dan tidak relevan. Modernisasi pendidikan ini juga memunculkan gagasan-gagasan nasionalisme di kalangan masyarakat Bali. Perang dan Puputan Jagaraga memiliki banyak makna penting, tidak hanya sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga sebagai cerminan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta semangat pengorbanan demi tanah air. Filosofi Hindu yang mendasari Puputan ini juga menunjukkan kedalaman spiritual dan tekad yang dimiliki para pejuang Bali. Demikian seputar pertempuran di tanah Bali melawan pasukan kolonial Belanda versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar pertempuran tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.